Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang biosintesis flavonoid. Jadi sebelumnya pada minggu lalu kita telah membahas tentang, eee, kera kerangka dari flavonoid. Nah, kali ini, kita akan membahas tentang biosintesisnya. Jadi sudah kita ketahui bahwa flavonoid adalah kelompok dari senyawa metabolit sekunder yang termasuk ke dalam golongan aromatik atau polifenolik. Flavonoid ini banyak ditemukan di buah-buahan, sayuran, teh, kopi, dan lain. Senyawa flavonoid memiliki kerangka yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk glikol, isoflavonoid, dan neoflavonoidnya. Senyawa flavonoid sendiri juga larut di dalam pelarut polar karena senyawa ini bersifat polar. Nah, untuk biosintesisnya sendiri, kita ketahui bahwa senyawa flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang berasal dari dua jalur biosintesis gabungan, yaitu jalur asam sikimat dan asetat malonat, sehingga disebut jalur sikimat asetat malonat. Nah, flavonoid sendiri adalah produk yang dihasilkan dari senyawa sinamoyl-CoA yang merupakan prekursornya yang mengalami perpanjangan rantai, kemudian diikuti dengan penambahan molekul malonyl-CoA melalui reaksi kondensasi. Jadi ada dua prekursor dari sintesis flavonoid, yaitu sinamoyl-CoA dan malonyl-CoA, di mana dua senyawa ini berhubungan dengan metabolit primer. Nah, pada pembentukan senyawa flavonoid, sebelum flavonoid terbentuk, maka akan terbentuk senyawa chalkon terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan penemuan senyawa chalkon yang selalu ada dalam setiap penemuan senyawa flavonoid. Nah, ini adalah biosintesis dari senyawa flavonoid. Jadi tadi di sini ada prekursornya yaitu 4-hidroksisinamoyl-CoA yang mengalami perpanjangan rantai. Kemudian dia akan bergabung dengan 3 molekul malonyl-CoA membentuk suatu senyawa bentuk seperti ini. Kemudian rantai ini bisa mengalami reaksi, yaitu reaksi aldol atau juga reaksi Claisen. Jadi kalau reaksinya aldol, maka akan terbentuk yang namanya stilben. Di sini ada keluar CO2-nya. Jadi di sini reaksi aldol yaitu reaksi kondensasi, di mana kalau biasanya kan terdiri dari 2 molekul, kalau ini bisa juga kondensasi intramolekul. Jadi di dalam molekul tersebut. Jadi bentuknya seperti ini jadinya. Jadi membentuk siklik baru. Tadinya sikliknya hanya satu, jadi ada 2 sikliknya. Kemudian kalau juga bisa reaksi Claisen. Nah, kalau Claisen ini kemudian akan membentuk suatu senyawa chalkon. Jadi ada dua cincin. Nah, dibantu dengan enzim chalkon sintase. Setelah itu akan mengalami OH di sini akan mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi kemudian akan terbentuk senyawa flavanon atau senyawa yang termasuk dalam senyawa flavonoid. Nah, reaksinya ini bisa bolak-balik juga. Jadi ini suatu adisi Michael di sini. Nah, kemudian yang ini bisa juga mengalami reaksi reduksi, kemudian baru mengalami reaksi Claisen. Jadi reduksi di sini kehilangan ini OH-nya jadi O, jadi reaksi jadi ini bukan reduksi, reaksi oksidasi, reaksi reduksi. Kemudian di sini terjadi reaksi Claisen, terbentuk senyawa chalkon. Kemudian chalkon juga mengalami reaksi adisi dan membentuk juga suatu senyawa flavonon. Nah, kemudian tadi naringenin flavonon ini dapat mengalami berbagai reaksi, contohnya nih reaksi oksidasi, sehingga di sini ada yang teroksidasi, kemudian ada senyawa alkohol menjadi dihidroflavonol, kemudian ini teroksidasi lagi menjadi senyawa flavonol. Di sini OH-nya di sini ada reaksi oksidasi, di sini ada ikatan rangkap, kemudian di sini yang dihidroflavanol dapat reduksi sehingga membentuk senyawa flavandiols. Ada O-nya di sini jadi OH, kemudian teroksidasi lagi hingga membentuk antosianidin.
kemudian dapat juga tereduksi lagi menjadi suatu senyawa katekin. Nah, di sini juga oksidasi yang ada dua bentuk oksidasi bisa terbentuk di hidroflavonol atau flavon. Dengan adanya reaksi oksidasi dan reduksi inilah biasanya yang membuat keragaman senyawa flavonoid ini semakin banyak. Selain itu juga ada reaksi adanya modifikasi pada dua cincin aromatik yang terdapat pada cincin A maupun cincin B dapat menghasilkan senyawa flavonoid yang sangat beragam dan bervariasi. Reaksi modifikasi yang dapat terjadi pada cincin A maupun B itu, yaitu pada gugus hidroksilnya adalah reaksi metilasi, yaitu pengikatan CH3. Kemudian ada juga reaksi glikolisasi, pengikatan gula, dan juga reaksi prenilasi, artinya pengikatan gugus isopren pada cincin A, B, atau C pada gugus hidroksi. Nah, ini adalah contohnya senyawa-senyawa yang terprenilasi, artinya berikatan dengan gugus isopren. Nah, dengan adanya modifikasi inilah membuat senyawa aroma flavonoid semakin beragam. Kemudian selanjutnya itu adalah reaksi biosintesis dari senyawa flavonoid. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada senyawa flavonoid. Yang pertama yaitu reaksi pada flavon dan flavonol, yaitu pembentukan garam flavilium. Jadi di sini ada suatu flavonol atau flavon yang ditambahkan HCl sehingga dia dapat mereduksi dan menjadi OH. Kemudian dia dapat membentuk jadi suatu garam flavium yang berwarna merah tua. Setelah itu masih yang sama quercetin yang termasuk dalam senyawa flavonol dapat bereaksi dengan HCl dan menghasilkan garam flavium. Garam flavilium ini dapat beresonansi dan menstabilkan quercetin. Jadi ini quercetin bereaksi dengan HCl di dalam NaOH, dia menjadi suatu garam. Jadi di sini ya, positifnya di sini di O-nya. Nah, kemudian dia dapat berresonansi si positifnya, jadi bisa ikatan rangkapnya itu bisa berpindah-pindah. Jadi di sini tadinya di sini bisa di sini ikatan rangkapnya, kemudian dan lain-lain. Kemudian adalah reaksi reduksi dengan penambahan lah dan asam. Jadi ini reaksi reduksi di mana metil quercetin ditambahin lah akan tereduksi menjadi cyanidin 5-metil ether. Jadi ini kita lihat yang tereduksi adalah di sini. Jadi ini di sininya hilang, menjadi O-nya hilang dan ini reaksi tereduksi. Kemudian adalah reaksi Wesley-Moser, reaksi penataan ulang dari flavon. Jadi ini ada suatu flavon, kemudian direaksikan dengan HI, dia dapat mengalami reaksi penataan ulang. Sehingga bentuknya tadinya seperti ini, berubah jadi seperti ini. Jadi O-nya itu ada di nomor 8 dan 5, jadi berubah dari 5 dan 6. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi pada antosianin dan antosianidin, yaitu ada reaksi hidroksilasi, jadi penempelan gugus OH. Kemudian ada juga reaksi penguraian antosianin. Antosianin ini dapat diuraikan atau dibagi menjadi fluoroglucinol dan senyawa lainnya. Kemudian ada juga reaksi interkonversi, yaitu reaksi perubahan chalkon dan flavanon. Jadi di sini ada chalkonaringenin, kemudian dia dapat berubah terinterkonferensi menjadi senyawa naringenin. Nah, kemudian di sini ada juga senyawa butein dapat berubah jadi butin, jadi membentuk siklik yang baru. Selanjutnya ada juga reaksi interkonversi flavon dan flavonol. Jadi flavonon itu dapat diubah menjadi flavonol dengan direaksikan dengan suatu basa. Jadi di sini basanya masuk, kemudian digantikan dengan H2O sehingga dapat membentuk senyawa flavonol. Kemudian reaksi selanjutnya yaitu ada suatu flavonon, dia bisa berubah juga jadi flavon, di mana flavonon ini direaksikan dengan Br2, kemudian terjadi reaksi substitusi, reaksi eliminasi, kemudian di sini substitusi dan eliminasi, kemudian berubah menjadi flavon. Begitu juga yang ada di sini. Nah, flavonoid itu memiliki banyak sekali manfaat. Ada banyak fungsi dari flavonoid yang hingga saat ini telah ditemukan dan telah diteliti. Yang pertama, flavonoid itu
berfungsi sebagai antioksidan. Ini sudah ditemukan dari dahulu kala, makanya senyawa-senyawa atau buah-buahan yang berwarna-warna biasanya itu memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian dia juga dapat bersifat sebagai anti kanker, kemudian juga dapat bersifat sebagai antibakteri, dan terakhir sebagai anti-inflamasi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.